Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Adang Kuswaya MAG selaku pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam Pasca Sarjana Yayan Salatiga 2020. Yang kami banggakan teman-teman Pasca Sarjana kelas B Yayan Salatiga 2020. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang teologi peradaban Islam periode modern 1800 Masehi oleh Ali Asyadi NIM 1201020036, dosen pengampu Dr. Andang Kuswaya MAG, Pasca Sarjana Yayan Salatiga 2020. Teologi merupakan suatu yang berhubungan dengan Tuhan dan hubungannya dengan alam semesta, terutama hubungan dengan manusia. Para ahli membagi menjadi 3 bagian teologi ini, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Di sini kami akan membahas tentang periode modern 1800 sampai sekarang. Pemikiran teologi modern salah satunya adalah rasional. Rasional ini dimaksud tidak hanya mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi juga mengandalkan akal pikiran yang rasional. Teologi dalam Islam disebut ilmu al-kalam. Secara umum pemikiran Harun tentang teologi rasional maksudnya adalah bahwa kita harus mempergunakan rasio kita dalam menyikapi masalah, namun bukan berarti menyepelekan wahyu. Aliran-aliran teologi Islam periode modern, teologi Syekh Muhammad Abduh, beliau adalah seorang tokoh pembaharu khususnya dalam bidang teologi. Di antaranya pokok pikirannya, kedudukan antara akal dan wahyu. Menurutnya antara akal dan wahyu adalah sejalan, karena keduanya merupakan hidayah dari Allah. Dalam ini mengetahui Tuhan, akal mampu mengetahui, namun akal tidak mampu mengetahui cara ibadah kepada Tuhan. Karena itu wahyu lebih berfungsi sebagai konfirmasi dan informasi. Abdul juga tidak setuju dengan ungkapan wajah Tuhan, tangan Tuhan, Tuhan duduk, dan lain-lain. Menurutnya ungkapan tersebut harus ditakwilkan kembali. Teologi Muhammad Iqbal, beliau adalah seorang pemikir Islam modern yang dikenal sebagai seorang filosofis dan ahli tasawuf. Di antara pokok pikirannya adalah persoalan dosa besar. Konsep Iqbal sudah jauh berbeda dengan teologi klasik. Dia membangun sebuah konsep kesadaran diri di mana manusia tidak bisa terlepas dari dosa. Kalau klasik tadi dikaitkan dengan iman dan kafir, kalau di modern ini Iqbal lebih membangun sebuah konsep kesadaran diri di mana manusia tidak bisa terlepas dari dosa. Namun yang paling adalah bagaimana kesadaran diri seorang pelaku dosa mampu membawa bangkit dan terbebas dari dosa. Ismail Laji Al-Faruq, gagasan tentang khilafah. Salah satu pokok pikirannya adalah tauhid sebagai pandangan dunia, tauhid sebagai inti pengalaman agama, tauhid sebagai inti syari Islam, tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Hasan Hanafi, beliau adalah seorang tokoh pemikir Islam kontemporer. Ide dan gagasannya banyak memberikan inspirasi bagi intelektual muslim masa kini, terutama dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam. Di antara pokok pikirannya, rekonstruksi teologi untuk mengganti teologi klasik yang tidak fungsional. Menurutnya perlu dibangun sebuah teologi baru yang disesuaikan dengan realita kehidupan umat. Teologi baru ini harus menjadi landasan etik dan moral bagi umat. Menurut Hanafi, tantangan dunia klasik dengan modern berbeda. Dengan modern berhadapan dengan budaya dan negara maju, terutama dunia barat, sehingga materi yang dibahas berkaitan dengan kemerdekaan, kebebasan, persamaan hak, demokrasi, dan lain-lain. Harun Nasution, beliau adalah pemikir kontemporer Indonesia khususnya berkaitan dengan teologi Islam. Di antara pokok pikirannya adalah pembaharuan teologi. Landasan epistemologis yang dia pakai di sini adalah asumsi bahwa jika ingin merubah nasib umat, maka teologinya dulu yang harus dirubah dari teologi klasik menuju teologi dinamis rasional. Hubungan antara akal dan wahyu menurutnya mustahil antara akal dan wahyu tidak bertentangan. Justru wahyu menjadi ketegasan agar manusia menggunakan akal secara maksimal, baik dalam hal dunia maupun keagamaan. Dalam bidang keagamaan, akal tidak pernah membatalkan wahyu. Justru yang dilakukan adalah memberikan interpretasi terhadap wahyu. Jika terjadi suatu pertentangan, maka
Yang terjadi adalah pertentangan antara satu interpretasi dengan interpretasi yang lain, atau antara pendapat satu ulama dengan ulama yang lain. Dengan kata lain, tidak pernah ada pertentangan antara akal dan wahyu, karena pemikiran ini Harun pernah diduga sebagai pengikut Mu'tazilah yang keberadaannya di Indonesia kurang diikuti karena banyak ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah. Demikian tadi presentasi dari kami, banyak kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saran dan kritik sangat kami butuhkan dalam hal ini. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.